Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru, terima kasih banyak karena sudah berbaik hati memberikan izin, kemudian waktu dan juga kesempatannya untuk kami, untuk saya khususnya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, di samping saya coba promosikan alat penggiling baksonya, saya mau langsung praktek bagaimana cara membuat bakso yang sehat dan praktis. Karena kita tahu selama ini mungkin kita makan bakso, tidak tahu baksonya sehat atau tidak, halal atau tidak. Insya Allah dengan buat sendiri jauh lebih baik. Saya kira itu yang saya kira penting ya. Dan saya kira tidak perlu lama-lama Ibu. Nama saya Muhammad Ramdan, saya dari Bandung. Ya kebetulan saat ini saya mewakili perusahaan kami. Saya memiliki semacam inovasi atau terobosan terbaru. Salah satu alat penggiling daging serbaguna. Namanya QR Super 01. Yang mana alat ini nantinya fungsinya tidak hanya untuk menggiling daging saja, tidak hanya untuk membuat bakso saja, tapi juga bisa difungsikan untuk giling bumbu. Hebatnya menggiling bumbu di alat yang sekarang, Ibu tidak lagi harus menggunakan air. Ini yang saya kira beda. Kalau dulu blender dulu mau giling apa saja kan harus pakai air. Yang sekarang biar tidak pakai air bisa. Dengan begitu alat ini bisa bikin bumbu basah, bisa juga bumbu kering. Bumbu kering seperti apa? Merica, lengkuas saya sudah coba, serai saya sudah coba giling, bahkan bisa untuk parut kelapa. Boleh pakai air, boleh juga tidak. Ini yang saya kira berbeda. Kemudian juga bisa difungsikan sebagai juicer untuk membuat segala macam jenis jus tanpa harus disaring. Anak-anak suka minum jus, ini praktis. Kemudian juga ini yang saya maksud dengan inovasi Bu, alat yang sekarang itu kami lengkapi dengan alat pengocok adonan kuenya. Jadi alat ini pun bisa difungsikan sebagai mixer untuk membuat adonan kue. Ini yang saya maksud dengan inovasi. Karena tidak semua blender bisa digunakan untuk dijadikan sebagai mixer. Yang ini bisa. Nanti saya contohkan seperti apa. Tapi fungsi utama dari alat ini adalah untuk menggiling daging, Bu. Karena itu ini sangat cocok, sangat ideal untuk membuat bakso sendiri di rumah. Dijamin tidak lagi gagal. Karena banyak yang praktek di rumah menggunakan blender biasa, hasil baksonya gagal. Karena masih harus menggunakan air. Ini kan bisa menggiling tidak menggunakan air, jadi adonannya tidak encer, begitu ya. Ibu, alat ini dilengkapi dengan dua mata pisau yang terpisah. Kalau dulu kan paten di dalam, tidak bisa dibongkar pasang. Kali ini bisa dibongkar pasang, jadi lebih mudah dibersihkan, lebih multifungsi tentunya. Kemudian cara pasang pisaunya seperti ini. Ini ada semacam lubangnya, Bu ya. Di dalam ini ada semacam penyangganya. Ini kuat, tahan ya. Ini. Jadi cara pasang pisaunya tinggal dikasih turun seperti ini. Ini sudah terpasang. Kalau giringnya sedikit, bikin bumbunya sedikit, misalnya untuk bumbu hari-hari atau bikin jusnya yang cuma 2 gelas, cukup gunakan 1 pisau. Tapi kalau giringnya banyak sampai di atas, sambung 2, karena pisaunya ada 2. Cara sambungnya pun simpel, tinggal dikasih turun aja seperti ini. Jadi dengan menggunakan 2 mata pisau sekaligus, kalau menggiling banyak ya jadi lebih cepat proses halusnya. Begitu banyaknya sebanyak apa? Kalau bikin bakso maksimal dagingnya 1/2 kilo. Kalau bikin jus ini muat 6-7 gelas sekaligus ya. Baik, sekarang saya coba buktikan Bu. Seperti ini praktisnya membuat bakso di alat ini. Seperti yang saya bilang di awal Bu, ini bumbunya saya kira sederhana, beda dengan resep-resep bakso yang lainnya itu yang harus menggunakan banyak bumbu. Hari ini saya tidak. Bumbunya saya yakin sudah siap di rumah. Saya hanya gunakan bumbu masako, merica bubuk, garam, bawang putih, tapi yang sudah digoreng. Nah, karena itu dia rahasia sedapnya bakso karena bawang putihnya yang digoreng. Itu yang banyak belum tahu Bu. Dijamin kalau bawang putihnya digoreng dulu, bakso-bakso yang biasa lewat depan rumah dijamin kalah enak sama Ibu baksonya ya. Begitu. Kemudian untuk tepungnya saya menggunakan tepung kanji dan tepung maizena yang sudah digabung, sudah dicampur. Jadi untuk membuat bakso kenyal itu tidak cukup hanya tepung kanji saja, jadi harus dicampur dengan tepung maizena, begitu ya. Perbandingannya seperti yang tadi saya bilang, 1 kilo tepung kanji, 1/2 kilo tepung maizena. Caranya campur, aduk rata. Lalu untuk bahan utamanya, ini hari saya menggunakan daging ayam. Di rumah Ibu bisa ganti dagingnya dengan daging sapi, bisa juga dengan udang, dengan tempe, dengan ikan ya. Jadi tempe juga Bu, itu enak sekali dibuat bakso. Nah, caranya begini. Pertama, daging ikannya Ibu iris potong seperti ini supaya lebih mudah halus. Kemudian juga cara ininya Bu ya, cara perbandingannya antara tepung dengan bahan utama ini saya buat permudah. Kalau yang lain kan menggunakan timbangan, harus pakai gram-gram. Kadang repot kalau pakai gram-gram. Kami coba buat supaya lebih mudah lagi. Jadi takarannya saya menggunakan sendok. 1 sendok daging atau bahan utamanya 1 sendok tepung. 10 sendok daging berarti 10 sendok juga tepungnya.
1:1. Saya kira dengan sendok makan lebih praktis, Bu ya, bisa langsung praktik. Baik, sekarang kita coba buktikan, Bu, seperti ini. Jadi kalau dipotong-potong seperti ini kan supaya lebih mudah disendok ya. Ini tinggal dihitung. 1, Ibu dagingnya saya tidak buat semua karena mau lanjut di MTS. Dari sini 2, nih ya, 3, kemudian 4, kemudian 5 deh, satu lagi ya. Kita coba sama-sama lagi. 5. Berarti 5 sendok makan juga tepungnya. Itu dia, Bu. Mudahnya, praktisnya, tidak perlu gram-gram. Tepung kanji dan tepung maizena yang sudah dicampur. Itu dia, Bu. Jadi untuk membuat bakso kenyal itu karena tidak hanya tidak pakai tepung terigu. Jadi tepung kanji dan tepung maizena. Itu dia, Bu. 5 ya. 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 ya. Nah, dengan tepung maizena dengan tepung kanji. Tepung maizena dengan tepung kanji komposisinya 1 kilo tepung kanji, setengah kilo tepung maizena. Begitu, Bu. Jadi pokoknya 1/2-nya dari tepung kanji, tepung maizena. Begitu ya. Kemudian sekarang ke bumbu. Bumbunya Ibu nggak perlu repot, cukup siapkan bumbu masako. Kalau takaran bumbu tentunya secukupnya, sesuai selera, dikira-kira ya. Dikira-kira, kalau menurut saya ini saya kira cukup. Kemudian ini ada merica bubuk ladaku yang saya gunakan. Kemudian ini ada garam, kasih masuk garamnya secukupnya. Kemudian ini dia, Bu, yang jangan dilupa karena ini rahasia sedapnya bakso ya, bawang putih yang sudah digoreng. Cara membuat bawang putih yang digoreng seperti ini, iris bawangnya, goreng, tiriskan, setelah minyaknya turun, tumbuk atau diulek. Jadinya seperti ini. Kalau sedikit ulek saja, ini saya ulek. Nah, jadi kalau digoreng dulu biar pakai sebanyak ini, Bu, tidak akan berbau bawang putih, malah tambah sedap. Itu dia. Terkadang anak-anak tidak suka dengan aroma bawang putih ya. Kemudian agar rasa baksonya tambah segar, jangan lupa sertakan daun sup dan daun bawang langsung di adonan baksonya. Jadi tidak hanya di kuahnya saja, Bu. Apalagi menggunakan ikan atau udang, jadinya nanti tidak berbau amis. Sekarang tinggal digiling. Untuk pengikat adonannya, blender ini tidak perlu pakai air. Karena banyak juga resep bakso yang harus menggunakan air es atau menggunakan es. Dengan menggunakan itu adonannya encer kalau di rumah. Nah, ini kan tidak perlu pakai air. Jadi airnya kita ganti dengan telur. Bagusnya dengan telur, tentu kita tidak lagi memerlukan soda kue, tidak lagi memerlukan baking powder sebagai bahan pengembangnya. Lebih alami saya kira lebih bagus, lebih sehat ya. Ini cukup 1 butir, Bu. Kalau takaran 5 sendok ya, saya kira cukup. Dan tinggal digiling. Boleh saya pinjam stulnya, Bu? Pinjam, minta ya. Kalau dipinjam harus dibalikin. di yang kelas di sana. Jauh ya? Di ujung ya? Iya, ujung. Oh, di ujung. Baik, kalau begitu saya giring ke sana dulu aja. Ya. Jadi, Bu, caranya gini. Tutup seperti ini ya. Nah, ini ya. Tutup seperti ini. Kemudian, Bu, ini yang saya maksud dengan penggiling daging terbaru. Ini yang saya maksud dengan inovasi, Bu. Jadi yang sekarang ini bedanya dengan blender dulu, dengan penggiling dulu, itu karena mesinnya. Kalau blender dulu atau penggiling daging yang dulu, itu mesinnya ada di bawah seperti ini. Untuk kali ini kami coba berinovasi, jadi sekarang mesinnya kami buat ada di atas. Ini yang saya kira beda, Bu, dengan kebanyakan penggiling daging atau blender. Lalu apa sih keunggulannya dengan mesin di atas seperti ini? Ibu, insya Allah lebih awet daripada yang di bawah. Karena ternyata banyak blender rusak itu karena kemasukan air jus, air bumbu, mesinnya koslet. Nah, ini kan di atas, jadi lebih aman dari air. Ini yang saya kira juga canggih, Bu ya. Tinggal digiling saja. Dia tidak lompatin gitu. Tidak lompat, tidak naik di atas karena kan tidak kan ini seperti ini ya. Gitu. Gitu, Bu ya. Jadi saya sekarang coba berbagi ilmu ya, walaupun bagaimana tetap cara membuat bakso saya kira itu ilmu. Jadi sambil saya coba promosikan penggilingnya sambil berbagi ilmu cara membuat baksonya. Karena saya kira tidak hanya kita orang tua, anak-anak suka makan bakso. Insya Allah dengan buat sendiri jauh lebih baik saya kira ya. Karena bahan-bahan yang digunakan jauh lebih terjamin. Begitu. Iya, sehat halalnya juga terjamin. Karena kan tidak tahu kalau digiring di pasar. Lalu Bu satu lagi, banyak orang malas bikin bakso pergi di pasar. Setelah sampai di pasar, lihat penggilingannya terkadang
kurang higienis, kotor dan sebagainya. Itu juga yang membuat orang malas bikin bakso. Jadi sekarang dengan hadirnya alat ini kita bisa giling sendiri di rumah. Dan dengan kita punya alat penggilingnya tidak harus banyak. Ada ikan sedikit, ada daging sedikit, ada tempe, itu bisa dibuat bakso. Jadi tidak harus daging, tidak harus ikan. Iya, begitu. Ya. Jadi insya Allah sekarang sudah modern dan kita bisa makan bakso tapi juga sehat gitu ya. Bahkan Bu hematnya lagi kalau bisa buat sendiri. Tadi saya bikin berapa sendok? 5 sendok ya. Tepung 5 sendok, telurnya 1. Rata-rata lebih dari 20 butir. Jadinya ukuran sedang. Banyak yang tanya ke saya, Mas, kalau 1 ekor ayam kalau mau dibikin bakso semua jadinya berapa banyak? Saya sering buat di takaran 1 ekor ayam yang ukuran juga tidak terlalu besar, itu jadinya 200 butir. Jadi tidak hanya sehat tapi juga hemat, Bu. Kalau bisa buat sendiri, kenapa? Karena nanti mungkin ada acara di rumah, acara kecil-kecilan seperti arisan, acara keluarga, ulang tahun. Coba menu tambahannya sekarang membuat bakso. Yang pertama, orang suka makan bakso. Yang kedua, lebih hemat biayanya. Sekarang saya hitung budgetnya hanya 60.000 saja bisa untuk bikin bakso 200 butir. Kalau bikin di rumah cuma 60.000 aja. Itu ya, kurang lebihnya 100.000 sudah dengan mie-nya, sudah dengan Indomie-nya, sudah dengan yang lain-lainnya. 100.000 bisa kasih makan bakso banyak, 200 butir loh Bu. Jadinya ya bisa makan satu RT ya. Begitu. Coba, saya kira untuk lebih lanjut manfaatnya Bu, coba kalau kita kasih uang 100.000 misalkan dibagi-bagi ya, itu paling cuma beberapa orang, 10 orang ya. Tapi dengan cara kita belikan bahan-bahan baksonya, kita buatkan bakso, wah lebih itu ya. Nah, lebih banyak yang makan begitu. Apalagi bisa langsung berbagi ilmu cara membuat baksonya gitu. Dan satu lagi Bu, ada loh sebenarnya untuk, makanya saya selalu bilang kalau kayak seperti diundang di acara arisan kabupaten, arisan Pemda atau arisan-arisan atau di arisan ibu-ibu PKK, saya selalu bilang, Bu, pelajari resepnya karena siapa tahu ini kedepannya jadi peluang usaha. Karena Bu, di Bandung itu ada penjual bakso, hanya menjual bakso saja omsetnya bisa puluhan juta 1 bulan, hanya jual bakso. Cuma memang baksonya banyak macamnya, maksudnya divariasikan, tidak hanya bulat, ada bakso kotak, bakso rudal, bakso lain-lain lah begitu. Itu Bu. Insya Allah lah ya. Dibilang bakso beranak. Ada ya, bakso beranak juga sama. Bakso beranak itu sebenarnya kan di dalamnya ada bakso-bakso kecilnya. Cara buatnya itu nggak susah-susah amat. Cuma Ibu, sebelum saya cetak baksonya, satu lagi yang perlu diingat adalah bumbu kuah bakso. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena banyak juga yang belum tahu kalau di Jawa tidak hanya baksonya yang dikasih bumbu, kuahnya pun dikasih bumbu. Cara bikin kuah bumbu bakso itu bumbunya yang sudah ada. Siapkan air yang mendidih. Ibu masukkan bawang putih yang sudah digoreng. Ini ya, nih bumbu kuah baksonya. Kemudian masukkan merica bubuk. Kemudian masukkan juga garam. Nih ya. Kemudian masukkan bumbu masako. Ya. Saya kira cukup kuahnya. Dan sekarang tinggal kita cetak baksonya. Ibu, satu lagi. Ini yang saya maksud dengan bakso sehat. Jadi yang pertama, saya tentunya tidak sama sekali menggunakan bahan pengawet seperti boraks atau formalin, karena 1 kali buat langsung habis. Mohon maaf, rata-rata bakso yang ada di luar sana menggunakan bahan itu karena untuk 3-4 hari ke depan. Karena 1 kali giling belum tentu habis 1 hari. Jadi mau tidak mau harus pakai itu. Yang kedua, saya tidak menggunakan lagi atau kita tidak perlu menggunakan soda kue atau baking powder karena sudah cukup dengan telur. Ya, karena sering-sering juga bahkan pengembang juga saya kira tidak baik ya. Yang ketiga, cara bikin bulatannya. Kalau di pasar, Ibu Haji itu pakai tangan. Gini. Ya, pernah lihat mungkin ya. Kadang juga lupa pakai baju sambil bikin bakso, wah kemana-mana keringatnya begitu ya. Kadang lagi bikin bakso, kebelet pipis dulu, repot pokoknya ya. Ini saya punya cara yang lebih higienis. Dengan cara ini baksonya tetap bulat, tangannya tidak perlu kotor. Jadi caranya begini Bu.